Audio Jungle. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Martin, yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini khusus tentang membahas tentang benzen dan turunannya. Hanya pada kali ini karena tidak sempat waktunya, kita hanya sampai ke tata nama benzen dan turunan. Oke, bagaimana itu? Check it out. Benzena dan turunannya. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatis, ya kan? Nama aromatis digunakan karena senyawa tersebut memiliki aroma yang sangat tajam. Rumus molekul benzena telah ditemukan sejak 1834, yaitu dengan rumus C6H6. Dari rumus molekul dapat diketahui bahwa benzena merupakan senyawa yang tidak jenuh karena tidak memenuhi rumus CnH2n ditambah 2. Atau kurang lebih bisa dianggap menjadi memiliki ikatan rangkap pada strukturnya. Menurut Kekulé, struktur yang paling mungkin untuk C6H6 adalah struktur cincin. Ikatan antar atom-atom C-nya berikatan tunggal dan berikatan rangkap 2. Itu menyebabkan dia menjadi ikatan tak jenuh. Kedua ikatan tersebut berposisi saling berseling. Jadi struktur benzena merupakan segi 6 beraturan dengan setiap atom C mengikat satu atom H. Nah, ketika suatu benzen akan diadisi, elektron akan berpindah sehingga menghasilkan struktur molekul yang tetap sama seperti sebelumnya. Elektron berpindah itu menyebabkan peristiwa yang disebut yang namanya resonansi. Nah, jadi di sini kita sudah Bapak Bunda buat gambaran struktur benzena yang diusulkan oleh Kekulé. Jadi istilahnya ada 6 atom C yang saling terikat dan memiliki ikatan rangkap. Nah, di mana ikatan rangkapnya ini akan teresonansi. Teresonansi artinya terjadi yang posisi elektron terhadap satu atom C ke atom C lainnya. Jadi istilahnya rangkapnya ini bisa berpindah. Yang tadi rangkapnya berada di sini bisa berubah menjadi di sini. Kurang lebih divisualisasikan dengan gambar di bawah ini. Jadi yang namanya benzen itu sama sekali sampai sekarang belum tahu posisi elektronnya ada di mana, sehingga rangkap karena elektron yang sering beresonansi sehingga posisi rangkapnya juga belum diketahui. Jadi biasanya benzen akan digambarkan seperti ini dengan rangkap yang di sebelah sini, namun juga kadang-kadang rangkapnya bisa dibuat di sebelah sini. Nah, makanya tak jarang seorang ilmuwan menggambarkan benzen dengan gambarnya segi 6 dengan lingkaran di dalamnya. Sifat benzen, sifat fisikanya yaitu memiliki temperatur kamar dengan berwujud cair, tidak berwarna dan mudah menguap. Titik didihnya 80 derajat Celcius dan titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Uap benzen mudah meledak dan cairannya mudah terbakar. Bersifat racun pastinya, dapat merusak sumsum tulang, menghambat pembentukan sel merah. Sedangkan sifat kimianya, benzen itu tidak terlalu reaktif, mudah terbakar dengan banyak celaga. Sukar bereaksi adisi karena dia elektronnya beresonansi, tetapi mudah mengalami substitusi. Nah, kenapa? Karena yang akan tersubstitusi bukanlah ikatan rangkap, melainkan atom H. Kegunaan benzen itu biasanya sering dibuat menjadi suatu pelarut elemen yang berbentuk seperti sulfur, fosfat, iodin, dan lemak, pelarut organik juga, dan dalam industri obat-obatan. Bahan dasar pembuatan senyawa turunan benzen dengan cara reaksi substitusi. Senyawa turunan benzen. Jika istilahnya yang namanya senyawa turunan ini kita anggap jika ada satu atom H dari benzen atau lebih berganti dengan suatu gugus fungsi atau gugus atom, maka akan terbentuk senyawa turunan benzen. Atom ataupun gugus penggantinya itu disebut sebagai substituen. Nah, jika substituennya hanya satu, maka kita langsung buat namanya sebagai berikut. Jika dia berasal dari golongan halogen, maka dia menjadi
halobenzena, ya kan? Halobenzena itu sesuai dengan nama halogennya. Jika dia berikatan dengan fluorida, dengan fluor, maka akan menjadi fluorobenzena, atau bisa sering disebut namanya fenyl fluorida, klorbenzena atau fenyl klorida, dan seterusnya. Nah, jika dia yang kita ikat adalah alkil, nah kebetulan alkilnya itu adalah metil, maka itu disebut sebagai metilbenzena, atau nama paling sering disebut sebagai toluena. Jika dia memiliki gugus hidroksi atau gugus alkohol, maka dia disebut sebagai fenol hidroksibenzena. Fenol sendiri itu bisa kita anggap sebagai fenyl alkohol. Jika suatu benzen kehilangan satu atomnya, maka dia akan berubah menjadi alkil. Gitu dia kan, alkilnya ini sendiri bisa disebut sebagai nama fenyl. Begitu dia. Nah, jika dia memiliki gugus amino NH2, maka dia akan disebut sebagai aminobenzen atau anilin. Nah, begini strukturnya. Nah, selain itu nitro, maka dia akan menjadi nitrobenzen. Jika dia memiliki gugus karboksilat, maka dia namanya adalah asam benzoat. Jika dia memiliki gugus aldehid, maka dia akan menjadi benzaldehid. Jika memiliki gugus sulfonat OSO3H, maka dia akan memiliki nama asam benzena sulfonoat. Jika dia memiliki gugus etena, maka dia akan menjadi fenyl etena atau stirena. Nah, tadi jika dia memiliki satu substituen, bagaimana jika dua substituen? Maka pembuatan namanya akan dikenal sebagai nama ortometapara. Bagaimana sih penamaan ortometapara? Kita ulas satu-satu. Posisi. Nah, jadi istilahnya ortometapara ini berkaitan tentang di mana posisi gugus fungsinya berada. Nah, jika posisinya di orto, itu menandakan bahwa gugus fungsinya berada di prioritas nomor 1 dan 2. Maka kedua substituen terletak pada atom C yang bersebelahan pastinya. Contohnya saya buat sebagai berikut. Nah, bisa kamu tengok di sini ada dua gugus substituennya. Namun di sini memiliki substituen yang sama, ya kan? Dimana memiliki posisi di atom C nomor 1 dan atom C nomor 2. Kamu boleh taruh dimanapun posisi nomor 1 dan nomor 2. Yang pasti penomoran itu harus diutamakan nomor satunya berada di gugus fungsi atau gugus substituen, ya kan? Maka ini namanya adalah sebagai, karena dia berada 1-2, berarti dia ada di posisi orto. Maka bisa kita sebut namanya ortodiklorobenzena. Kalau kita buat dengan nama penomoran, maka namanya adalah 1,2 diklorobenzen. Nah, untuk yang kedua, berarti di sini dia posisi 1,2 juga ya kan? Karena dia bersebelahan. Nah, disebut namanya ortodimetilbenzena. Nah, jika dia memiliki posisi meta, itu artinya dia posisinya 1 dan 3. Kedua selangnya, istilahnya kedua substituen berselang satu atom C. Ada jarak antar kedua substituen. Nah, inilah jaraknya ya, berkelang satu atom C. Maka dia ada di nomor 1 dan nomor 3. Maka namanya ini disebut sebagai meta dinitrobenzena atau 1,3 dinitrobenzena. Nah, ini yang contoh kedua, metadibromobenzena. Nah, jika dia berada di posisi para, ya kan? Jika dia berada di posisi para, itu artinya dia berada di 1,4, ya kan? Posisi 1 dan posisi 4. Nah, berarti dia memiliki gugus substituen pada atom C yang berseberangan. Contohnya sebagai berikut. Nah, coba tengok dia berseberangan ya, 1 dan 4. Nomor 1 dan 4, maka disebut sebagai paradiaminobenzen. Ya kan, sedangkan yang kedua disebut sebagai paradifluorobenzen. Jika tadi kita memakai yang namanya substituennya yang sama, nah bagaimana kalau substituennya berbeda? Nah, jika substituen berbeda, maka kita harus prioritaskan yang namanya gugus fungsinya. Prioritas gugus fungsi bisa dianggap sebagai berikut. Maka jika ada asam karboksilat, maka itu lebih diprioritaskan nomor 1. Gugus sulfanoat, prioritas nomor 2. Gugus alkohol juga, ini gugus aldehid ya.
masuk gugus alkohol, dan masuk gugus anilin, amina, masuk gugus metil, alkil, gugus nitro, dan gugus alkil lainnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Di sini dia ada NO2OH, ya kan? Berarti ada gugus NO2 dan OH. Jadi jika kita tengok NO2 dengan OH, maka gugus OH yang pertama muncul sebagai gugus prioritas. Maka gugus OH kita letakkan sebagai nomor 1. Sedangkan gugus NO2 berarti adalah di nomor 3. Kenapa mereka berada di berjarak 1 atom C? Berarti namanya adalah metanitrofenol. Kenapa nitrofenol? Karena sebagai gugus fungsi utama, maka si OH itulah yang berhak memiliki nama dengan nama si benzen. Jadi istilahnya jika ada benzen dengan gugus OH kan namanya fenol, dengan cabang istilah gugus fungsi lainnya adalah nitro, berarti namanya adalah nitrofenol, metanitrofenol. Yang kedua, jika misalkan di sini adalah NH2 dan Br, ya kan, maka NH2 dengan Br, NH2 lebih prioritas nomor 1, sehingga benzena dengan nama NH2 maka dia menjadi anilin pastinya, ya kan, karena dia prioritas nomor 1, itulah mengikuti nama benzen. Sedangkan gugus satu lagi akan menjadi istilahnya cabangnya, maka dia disebut sebagai para-bromoanilin. Jika terdapat 3 atau lebih substituen, maka posisinya dia nyatakan sebagai angka, tidak sebagai ortometaparah lagi, karena ortometaparah hanya untuk 2 substituen. Contohnya, nah di sini ada saya buat 3 substituen, yang satu ada fluor dan satu ada hidroksi. Maka jika kita buat namanya, yang satu lagi ini dia ya, ada nitro dan ada metil. Nah, maka namanya yang pertama ini menjadi 3,5 di fluorofenol. Fluor dengan fenol, fluor dengan alkohol, maka prioritas alkohol itu lebih diutamakan. Kenapa? Fluor itu adalah halogen, maka dia yang paling terakhir. Berarti fluornya itu dianggap sebagai cabangnya, gugus cabang, sedangkan gugus utama adalah si hidroksi. Jadi jika hidroksi campur dengan benzen, maka dihasilkan yang dengan nama fenol tadi. Nah, berarti bisa kita buat namanya adalah 3,5 di fluorofenol. Sedangkan kawannya kita bisa bikin namanya menjadi metil dengan NO2, nitro dengan metil, maka nitro dengan metil diutamakan adalah metil. Maka nitro gugus fungsi cabangnya, gugus fungsi utama adalah metil. Jika metil bergabung dengan benzen, maka kita anggap namanya menjadi toluena. Berarti kalau kita nomori, di nomor 1 adalah si metilnya, di selanjutnya adalah nitro, maka nitronya ada 3, ada di posisi 2, 4, dan 6, berarti 2, 4, 6 trinitrotoluena, atau lebih sering dikenal dengan TNT, bahan utama pembuat peledak yang lumayan besar ledakannya. Oke, baiklah, demikian dulu presentasi hari ini. Saya anggap semuanya sudah mengerti. Jika ada perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada guru bidang studinya masing-masing di grupnya masing-masing, baik itu di grup WA ataupun di grup Classroom, atau juga kepada saya sendiri dengan komen di bawah, ya kan? Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati.